semua, kami dari mahasiswa KKN Universitas Udayana, Desa dan Kurikulum. Kali ini kami akan menyampaikan materi untuk siswa kelas 6 SD. Selamat menyaksikan! Oh ya, sebelum ke videonya ada informasi nih. Jangan lupa ditonton, diperhatikan baik-baik, dan dipelajari juga ya. Karena nanti kita akan berikan pertanyaan dan bisa dijawab oleh kalian dan akan mendapatkan reward atau hadiah dari kita loh. Langsung aja yuk ke video pembelajarannya. Oke, yang pertama, bangun ruang. Bangun ruang adalah bangun matematika yang mempunyai isi atau volume. Bangun ruang sering juga disebut bangun 3 dimensi karena memiliki 3 komponen utama yaitu sisi, rusuk, dan titik sudut. Sisi yaitu bidang pada bangun ruang yang membatasi antara bangun ruang dengan bangun ruang sekitarnya. Kemudian rusuk, pertemuan dua sisi yang berupa ruas garis pada bangun ruang. Dan titik sudut yaitu titik hasil pertemuan rusuk yang berjumlah 3 atau lebih. Jenis-jenis bangun ruang yang umum dikenal yaitu kubus, balok, prisma, limas, kerucut, tabung, dan bola. Untuk yang pertama yaitu kubus. Kubus merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang sama dan sebangun. Ciri-ciri kubus yaitu memiliki bangun ruang dengan 6 sisi yang sama besar, memiliki 6 sisi berbentuk persegi, memiliki 12 rusuk yang sama panjang, memiliki 8 titik sudut, memiliki jaring-jaring kubus berupa 6 buah persegi yang kongruen. Kemudian, rumus kubus. Rumus luas permukaan kubus yaitu 6 dikali S dikali S. Rumus volume kubus S pangkat 3, di mana S adalah rusuk kubus. Kemudian, balok. Balok merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Ciri-ciri balok yaitu memiliki bangun ruang yang dibatasi 6 persegi panjang, di mana 3 persegi panjang kongruen. Memiliki 6 sisi berbentuk persegi panjang. Memiliki 3 pasang bidang sisi berhadapan yang kongruen. Memiliki 12 rusuk. Memiliki 4 buah rusuk yang sejajar sama panjang. Memiliki 8 titik sudut dan jaring-jaring balok berupa 6 buah persegi panjang. Rumus balok. Rumus luas permukaan balok yaitu 2 dikali P kali L ditambah P kali T ditambah L kali T. Rumus volume balok P kali L kali T, di mana P sama dengan panjang, L sama dengan lebar, dan T sama dengan tinggi. Kemudian, prisma. Prisma merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 sisi yang mempunyai ukuran panjang dan lebar. Ciri-ciri prisma yaitu memiliki bangun ruang yang alas dan atasnya kongruen dan sejajar. Rusuk prisma alas dan atas yang berhadapan sama dan sejajar. Rusuk tegak prisma sama dan sejajar. Rusuk tegak prisma tegak lurus dengan alas dan atas prisma. Rusuk tegak prisma disebut juga tinggi prisma. Prisma terdiri dari prisma segitiga dan prisma beraturan. Prisma segitiga mempunyai bidang alas dan bidang atas berupa segitiga yang kongruen. Prisma segitiga mempunyai 5 sisi, mempunyai 9 rusuk, dan 6 titik sudut. Jaring-jaring prisma segitiga berupa 2 segitiga dan 3 persegi panjang. Rumus prisma. Rumus luas permukaan prisma yaitu keliling alas dikali tinggi, ditambah 2 dikali luas alas. Rumus volume prisma segitiga yaitu luas alas dikali tinggi. Kemudian limas. Limas merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi yang berbentuk segitiga. Ciri-ciri limas yaitu limas adalah bangun ruang yang mempunyai bidang alas segi banyak dan dari bidang alas tersebut
dibentuk sesuai sisi berbentuk segitiga yang akan bertemu pada satu titik. Nama limas ditentukan oleh bentuk alasnya. Limas beraturan yaitu limas yang alasnya berupa segi beraturan. Tinggi limas adalah garis tegak lurus dari puncak limas ke alas limas. Macam-macam bentuk limas antara lain limas segitiga yang merupakan alasnya berbentuk segitiga, limas segi empat alasnya berbentuk segi empat, limas segi lima alasnya berbentuk segi lima, limas segi enam alasnya berbentuk segi enam, dan seterusnya seperti itu. Jika limas segitiga, maka memiliki 4 sisi, 6 rusuk, dan 4 titik sudut. Jika limas segi 4, memiliki 5 sisi, 8 rusuk, dan 5 titik sudut. Jika limas segi 5, memiliki 6 sisi, 10 rusuk, dan 6 titik sudut. Jika limas segi 6, memiliki 7 sisi, 12 rusuk, dan 7 titik sudut. Rumus dari limas yaitu, untuk rumus luas permukaan limas yaitu luas alas ditambah luas selubung limas. Untuk volume limas yaitu 1/3 dikali luas alas dikali tinggi. Kemudian kerucut. Kerucut merupakan bangun yang dibatasi oleh alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk lengkungan. Ciri-ciri kerucut yaitu merupakan bangun ruang berbentuk limas yang alasnya berupa lingkaran, memiliki 2 sisi, dan tidak mempunyai rusuk. Kerucut mempunyai 1 titik sudut, dan jaring-jaring kerucut terdiri dari lingkaran dan segitiga. Rumus dari kerucut yaitu, untuk rumus luas permukaan kerucut, Pi dikali R dikali S. Untuk volume kerucut, 1/3 dikali Pi dikali R kuadrat dikali T. Dengan keterangan, R sama dengan jari-jari, S sama dengan garis pelukis, dan T sama dengan tinggi kerucut. Kemudian tabung. Tabung merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung dan 2 buah lingkaran. Ciri-ciri tabung antara lain merupakan bangun ruang berupa prisma tegak dengan bidang alas dan atas berupa lingkaran. Tinggi tabung adalah jarak titik pusat bidang lingkaran alas dengan titik pusat bidang lingkaran atas. Bidang tegak tabung berupa lengkungan yang disebut selimut tabung. Jaring-jaring tabung berupa 2 buah lingkaran dan 1 persegi panjang. Rumus tabung. Rumus luas permukaan tabung yaitu 2 dikali Pi dikali R dikali R tambah T. Rumus volume tabung Pi kali R kuadrat dikali T. Dengan keterangan R sama dengan jari-jari dan T sama dengan tinggi. Kemudian yang terakhir, bola. Bola merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung. Ciri-ciri bola antara lain, bola merupakan bangun ruang berbentuk setengah lingkaran diputar mengelilingi garis tengahnya. Bola mempunyai 1 sisi dan 1 titik pusat. Sisi bola disebut dinding bola. Bola tidak mempunyai titik sudut dan rusuk. Jarak dinding ke titik pusat bola disebut jari-jari. Jarak dinding ke dinding dan melewati titik pusat disebut diameter. Rumus bola. Rumus luas permukaan bola yaitu 4 dikali Pi dikali R kuadrat. Rumus volume bola yaitu 4/3 Pi dikali R pangkat 3, di mana R sama dengan jari-jari. Selanjutnya, statistika. Statistika adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana cara merencanakan, mengumpulkan, menganalisis, lalu menginterpretasikan, dan akhirnya mempresentasikan data. Singkatnya, statistika adalah ilmu yang bersangkutan dengan suatu data. Ukuran pemusatan data merupakan salah satu pengukuran data dalam statistika. Statistika adalah pengetahuan yang berhubungan dengan cara penyusunan data, penyajian, dan penarikan kesimpulan mengenai suatu keseluruhan berdasarkan data yang ada pada bagian dari keseluruhan tadi.
Yang termasuk dalam ukuran pemusatan data adalah rataan atau mean, median, dan modus. Untuk yang pertama yaitu rataan. Rataan atau mean adalah nilai yang diperoleh dari jumlah sekelompok data dibagi dengan banyaknya data. Rata-rata disimbolkan dengan X. Untuk yang pertama, rata-rata untuk data tunggal, di mana sigma I sama dengan 1 hingga N. XI dengan keterangan N sama dengan banyaknya data, dan XI adalah nilai data ke I. Contohnya, nilai ulangan matematika 15 siswa kelas 11 IPA adalah 7, 8, 6, 4, 10, 5, 9, 7, 3, 8, 6, 5, 8, 9, dan 7. Tentukan nilai rata-ratanya. Maka, kita tambahkan semua angka yang ada di atas, kemudian kita bagi dengan banyaknya data. Banyak dari data yaitu ada 15. Jadi, kita bagi dengan 15. Maka total semuanya yaitu 102 dibagi 15. Jadi nilai rata-ratanya yaitu 6,8. Kemudian untuk rata-rata untuk data bergolong atau berkelompok yaitu sigma I sama dengan 1 hingga N FI XI dibagi sigma I sama dengan 1 hingga N FI. Contohnya, tentukan rata-rata dari data berikut. Cara menjawabnya yaitu kita salin untuk bagian nilainya, di mana 11 hingga 15, 16 hingga 20, seterusnya sampai 31 hingga 35. Kemudian, kita cari XI-nya, di mana XI merupakan nilai tengah dari data ke 1. Nilai tengah dari 11 hingga 15 yaitu 13, dari 16 hingga 20 yaitu 18, 21 hingga 25, 23, 26 hingga 30, 28, dan 31 hingga 35 yaitu 33. Kemudian kita hitung FI-nya, di mana FI merupakan frekuensi dari data ke 1. FI untuk 11 hingga 15 yaitu 4, 16 hingga 25, 21 hingga 25, 8, 26 hingga 38, 31 hingga 35, 4. Jadi dari sini kita sudah bisa menentukan untuk FI, XI tinggal dikalikan. Maka untuk FI, XI dari 11 hingga 15 yaitu 13 kali 4 sama dengan 52. Dan seterusnya tinggal diperkalikan aja. Maka untuk jumlahnya FI-nya yaitu 30 dan FI-XI-nya 758. Jadi kita tinggal masukin deh angkanya, yaitu 758 dibagi dengan 30 sama dengan 25,27. Kemudian median. Median adalah nilai data yang terletak di tengah setelah data diurutkan. Dengan demikian, median membagi data menjadi dua bagian yang sama besar. Median atau nilai tengah disimbolkan dengan ME. Median untuk data tunggal. Jika banyaknya data N ganjil, maka median menjadi XN plus 1 per 2. Jika banyaknya N genap, maka XN per 2 ditambah XN plus 1 per 2 dibagi dengan 2. Kita ambil contoh, untuk yang pertama, ada data, kemudian kita urutkan. Setelah diurutkan, kita hitung berapa jumlah dari angka-angkanya. Nah, setelah dihitung, maka kita akan mengetahui apakah dia termasuk data genap atau data ganjil. Untuk contoh yang pertama, kita hitung ada 12. Berarti data tersebut merupakan data genap. Maka kita akan menggunakan rumus ME sama dengan XN per 2 ditambah XN per 2 plus 1 per 2. Dimana nanti X12 per 2 ditambah X12 per 2 ditambah 1
per 2, di mana nanti akan muncul X6 ditambah X7 per 2. X6 yaitu bertepat di angka 7 dan X7 bertepat di angka 8. Maka X6 kita ganti dengan 7 dan X7 kita ganti dengan 8. Kemudian kita 7 tambah 8 dibagi 2. Maka 15 bagi 2 yaitu 7,5. Jadi mediannya yaitu 7,5. Kemudian untuk contoh soal yang kedua, di mana jika kita total untuk frekuensinya berjumlah 41, di mana 41 merupakan bilangan ganjil. Maka kita menggunakan rumus atau cara ME sama dengan XN plus 1 per 2, di mana XN-nya kita ganti X41 ditambah 1 per 2, sama dengan X42 per 2, sama dengan X21. Jadi kita tinggal cari deh, X21 berada pada angka 6. Maka nilai median dari persoalan tersebut yaitu 6. Median untuk data bergolong. Rumusnya yaitu ME sama dengan TB plus P. Kemudian N per 2 min F per F, di mana dengan keterangan ME merupakan median, TB merupakan tepi bawah kelas median, P sama dengan panjang kelas, N sama dengan banyak data, F besar sama dengan frekuensi kumulatif sebelum kelas median, dan F kecil sama dengan frekuensi kelas median. Kemudian contoh median dari data berkelompok. Cara menjawabnya, karena banyaknya data adalah 36, maka median terletak di antara data ke-18 dan data ke-19, sehingga diperoleh kelas yang mengandung median yaitu 41 hingga 50. Dengan demikian, kita dapat menentukan tepi bawah kelas median atau TB yaitu 41 dikurangi 0,5, sama dengan 40,5. Untuk P atau panjang kelas adalah 10, karena jarak dari data tersebut dari angka 11 hingga 20, maka dari 11 ke 20 itu kurang lebih ada 10 kelas. Untuk F kecilnya sama dengan 7, karena F kecil merupakan frekuensi kelas median. Untuk F besarnya yaitu frekuensi kumulatif sebelum kelas median, maka dijumlahkan semua angka sebelum kelas median. Untuk penyelesaiannya yaitu ME sama dengan 40,5 ditambah 10 dikali 36 per 2 min 16 per 7. Kemudian 40,5 ditambah 10 dikali 18 min 16 per 7 sama dengan 40,5 ditambah 2,86 sama dengan 43,36. Jadi mediannya adalah 43,36. Kemudian yang terakhir, modus. Modus adalah data yang paling sering muncul atau memiliki frekuensi tertinggi. Modus dilambangkan dengan MO. Modus untuk data tunggal adalah data yang paling sering muncul. Jika contoh datanya yaitu seperti di atas, maka kita urutkan terlebih dahulu, kemudian kita bisa tahu nilai berapa atau angka berapa yang paling banyak muncul dalam data tersebut. Seperti yang kita lihat bahwa dari data tersebut yang banyak muncul yaitu data atau nilai atau angka 7, maka modusnya yaitu 7. Kemudian modus untuk data bergolong. MO sama dengan TB tambah P dikali D per D1 ditambah D2. Dengan keterangan MO sama dengan modus, TB sama dengan tepi bawah kelas modus, P sama dengan panjang kelas, D1 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sebelumnya.
D2 sama dengan selisih frekuensi kelas modus dengan kelas sesudahnya. Untuk contoh soalnya sebagai berikut. Cara menjawabnya yaitu karena kelas dengan frekuensi terbanyak adalah 9, maka modus terletak di antara kelas 61 hingga 70. Sehingga TB sama dengan 61 dikurangi 0,5 sama dengan 60,5. Dengan panjang kelas 10 karena datanya yang pertama 11 hingga 20. Dengan D1 sama dengan 5 dan D2 sama dengan 2. Kemudian kita masukkan angka-angka tadi ke dalam rumus, yaitu MO sama dengan 60,5 ditambah 10 dikali 2 dibagi 5 plus 2. Sama dengan 60,5 ditambah 2,86 sama dengan 63,36. Jadi modusnya adalah 63,36. Halo adik-adik, bagaimana dengan videonya? Bermanfaat banget bukan? Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menonton video pembelajaran ini. Jangan lupa untuk tetap belajar di masa pandemi ini dan tetap patuhi protokol kesehatan dengan cara pakai masker, Jaga jarak, Dan cuci tangan. sampai jumpa.